Toko-toko penjual bika Ambon dapat ditemui di sepanjang Jalan Mojopahit, Medan Petisah. Kawasan ini terkenal sebagai sentra penjualan bika Ambon khas Medan. Setiap hari, deretan toko ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Menjelang akhir pekan atau pada hari libur nasional, kawasan ini penuh sesak. Bahkan menjelang hari raya, pembeli bika Ambon bisa mencapai ratusan orang di satu toko saja. Menurut situs resmi Dinas Pariwisata Medan, ada beberapa versi tentang sejarah nama bika Ambon. Salah satunya begini, nama bika terilhami dari kue khas Melayu yaitu bika atau bingka yang kemudian dimodifikasi dengan menambahkan pengembang dari nira pohon kelapa atau aren. Meski ada kata Ambon pada namanya, kue ini bukan berasal dari Maluku. Kue ini pertama kali dijual dan populer di Simpang Jalan Ambon, Kelurahan Seikera, Kecamatan Medan Perjuangan. Seorang pedagang perempuan yang akrab disapa Makcik menjajakannya di pinggir Jalan Ambon. Nama bika Ambon juga sejalan dengan sebutan masyarakat Melayu untuk menyebut makanan yang lembut atau lezat, yaitu embon. Usaha pembuatan bika Ambon pada umumnya diwariskan secara turun-temurun. Beberapa di antaranya kini dikelola anak atau cucu. Salah satunya bika Ambon Ati yang sudah buka sejak tahun 1980-an. Pengelolanya saat ini adalah para cucu nenek Ati. Tahun 80, sebelum tahun 80 buka toko ini sih memang udah jualan di pajak-pajak gitu, tapi berbagai rasa kue, beda-beda. Tapi yang banyak diorder sekarang bika Ambon, jadi lebih fokus ke bika Ambon. Bika Ambon berwarna kuning dengan permukaan hingga ke bagian bawahnya berpori-pori menyerupai rongga sarang lebah. Sedangkan bagian bawahnya keras, sisa dari tempaan panas di dasar loyang. Bika Ambon biasanya disajikan dalam potongan persegi. Cita rasanya legit dengan sensasi kenyal di lidah ketika dikonsumsi. Ditambah aroma harum pandan menyengat, sungguh menggugah selera. Saat ini ada berbagai variasi bika Ambon selain yang original. Ada pandan, keju, pandan keju, mocha, coklat, bahkan durian. Ya, selain enak, harganya pun terjangkau. Kalau Ibu, rasa apanya yang buat enak juga kalau menurut Ibu bika Ambon ini? Apa gitu ini? Manisnya pas ya? Manisnya pas, kenyalnya rasanya enak lah gitu. Rasanya Pak pas, enak gitu. Nggak ada kayak ada rasa gula-gula atau tambahan gitu. Ini kayak gula asli gitu. Para perintis usaha bika Ambon pun telah melebarkan sayap. Salah satunya bika Ambon Nasua yang dikelola Slamet Riyadi dan keluarganya di Payageli, Deli Serdang. Meski telah diproduksi di luar kota, mereka tetap membuka toko di Jalan Gaperta, Medan. Nah, dulu awal-awalnya anak-anaknya kan suka ini, jadi mama itu cari resep gitu kan, jadi dibuatkan sendiri. Nah, terakhir, jadi awal dari suka anak-anaknya jadi dibuat bisnis, ya gitu. Alhamdulillah cepat berkembang pula gitu. Terus kemudian Bapak sendiri meneruskan atau seperti apa? Saya meneruskan dia itu, saya teruskan dengan door to door juga gitu. Dengan buka toko responnya sangat baik. Proses pembuatan bika Ambon dimulai dari merebus santan kelapa dalam wajan dengan campuran daun jeruk purut, batang serai, dan daun pandan. Setelah mendidih dan aroma pandan keluar dari adonan, dilakukan penyaringan. Adonan kemudian dicampur tepung tapioka dan gula dengan mesin pengaduk, lalu perlahan-lahan dicampur dengan puluhan butir kuning telur yang telah dipisahkan dari putih telurnya. Adonan yang telah jadi ini kemudian difermentasi. Proses kunci dari pembuatan bika Ambon ini adalah proses fermentasi. Jika terlalu cepat, hasilnya akan bantat atau tidak mengembang. Setelah tepat 7 hingga 8 jam, barulah hasilnya bika Ambon akan berongga seperti sarang tawon. Sedangkan jika berlebih hingga 12 jam, hasilnya akan aromanya tidak enak dan kemudian rasanya menjadi asam. Setelah waktu fermentasi cukup, adonan dimasukkan ke dalam loyang atau langsung dipanggang selama 1 jam hingga bika Ambon masak sempurna. Kemudian, kue didinginkan selama 1 jam dengan posisi loyang terbalik untuk mendapatkan bika yang memiliki rongga-rongga sempurna.
Dan inilah rongga-rongga seperti sarang lebah yang terlihat ketika Bika Ambon dibelah. Inilah bukti kesuksesan proses produksi Bika Ambon. Hasil fermentasinya menghasilkan rongga-rongga pada kue. Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kota Medan mendata terdapat lebih dari 80 produsen Bika Ambon di kota ini. Usaha kuliner khas Medan ini mampu menjadi penopang ekonomi bagi sekitar 1.000 orang pekerja di industri ini. Di hari besar keagamaan, permintaan melonjak tinggi dan jumlah pekerja pun harus ditambah. Sentra-sentranya ini kan sudah menyebar di seluruh kota Medan, dan tidak hanya sentra outlet sebenarnya, tapi dari mekanisme atau cara pemasarannya kan sudah berkembang. Misalnya ada memang yang tidak ada outletnya, terus dipasarkan secara online dan lain sebagainya. Artinya memang itu menjadi indikator bahwa produk kuliner ini berpotensi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Meski menguntungkan, usaha pembuatan Bika Ambon tetap memiliki kendala. Mulai dari cuaca, kualitas bahan yang diperoleh, hingga kenaikan harga bahan baku utama. Kalau kendaraannya ya sedikit aja untuk pemasaran, karena kalau kayak hujan ini orang datang nggak ada hambatan gitu, malah mereka kalau misalkan di rumah malah cari cemilan gitu. Kini, toko-toko yang menjual Bika Ambon tidak hanya berada di Jalan Mojopahit, Kecamatan Medan Petisah. Toko Bika Ambon telah dibuka di berbagai jalan utama, terutama di kawasan terminal dan pusat perdagangan di kota Medan. Saat ini, saya sedang melintas di Jalan Mojopahit, yang sejak tahun 80-an menjadi pusat penjualan Bika Ambon, makanan khas oleh-oleh kota Medan. Sekarang, penjualannya semakin ramai dan tersebar di berbagai tempat di kota Medan. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara.